Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah psikologi industri pertemuan keempat. Ya. Kita langsung ke materi aja. Yang akan kita bahas pada hari ini itu sebagian besar terkait dengan performance dan kita akan mulai dari Campbell's Model of Job Performance. Nah, jadi pada Campbell's Model of Job Performance itu kita membahas tentang variabel yang dulu digunakan oleh industrial dan organizational psychologists untuk mengukur performa ya. The following are the variables that IO psychologists have used as measure of performance. Nah, ini dari tahun 93 gitu ya. Jadi pada tahun ini apa aja sih yang biasanya diukur ketika kita sedang mengukur tentang performa? Yang pertama adalah time to complete a training course, waktu yang dibutuhkan seseorang untuk menyelesaikan sebuah pelatihan. Kemudian number of pieces produced, berapa jumlah output yang dihasilkan oleh seseorang. Total days absent, berapa lama seseorang itu absen. Total value of sales, berapa banyak angka penjualan yang bisa diraih oleh seseorang. Dan promotion rate within an organization, seberapa sering promosi itu diberikan di sebuah perusahaan. Oke. Next. Nah, an important question that is often overlooked is to what extent can an individual worker control any of these measures of performance. Jadi sampai sejauh mana sih gitu ya seorang individu itu bisa memiliki kendali atas performance yang mereka bisa raih gitu. Ya, research has demonstrated that the actual task design and workflow process can substantially affect individuals workers potential output. Jadi gak hanya dari kemampuan si individunya itu sendiri, tetapi task design, desain pekerjaannya, kemudian proses aliran proses ya, workflow proses, aliran proses kerja yang ada di perusahaan itu juga berpengaruh terhadap sejauh mana seseorang itu bisa memberikan performa optimal yang bisa mereka berikan terhadap pekerjaan yang mereka lakukan gitu, posisi yang mereka lakukan gitu, perusahaan gitu ya. Jadi ternyata nggak hanya dari individunya aja, tapi dari lingkungan yang ada di sekitar individu itu, lingkungan pekerjaannya itu juga ternyata berpengaruh secara substansial terhadap pencapaian si individu itu. Oke. Nah, time to complete a training course must be constrained by how much time the worker can be away from the workplace gitu. Jadi ada faktor lain yang mempengaruhi secepat apa seseorang itu melaksanakan pelatihannya, dan itu bisa jadi dipengaruhi oleh seberapa lama orang tersebut itu bisa berada di luar lingkungan kerjanya gitu. Kan pelatihan itu juga kadang-kadang kan dilakukan tidak di lingkungan kantor gitu. Jadi dengan mengikuti pelatihan maka biasanya seorang karyawan itu harus mengorbankan pekerjaan mereka di kantor. Gitu. Nah kalau misalnya mereka nggak bisa mengorbankan, berarti kan otomatis pelatihannya tidak bisa cepat selesai gitu karena mereka harus balik ke kantor gitu, ya kan? Nah, number of pieces produced is could be gitu ya. Kalau di sini mungkin is, tapi ya harusnya could be. Could be affected by technology and equipment used by the worker. Gitu. Jadi semakin bagus teknologinya, ya cepat gitu. Tapi semakin manual ya berarti semakin lama, dan semakin lama berarti semakin sedikit output yang bisa dihasilkan oleh seseorang. Jadi nggak hanya dari kemampuan orang itu tadi, tetapi juga dari teknologi yang mendukung proses produksinya, gitu ya. Nah, kemudian total days absent. Total days absent does not distinguish between excuse and or unexcused absences, sick days, personal days, or vacation days, gitu ya. Jadi ini juga harus diperhitungkan juga, gitu ya. Jadi nggak hanya seberapa lama dalam setahun seorang individu itu absen, tetapi alasan absennya apa? Bisa jadi karena liburan, bisa jadi karena sakit. Kan tidak masuk karena sakit itu kan tidak bisa dijadikan tolak ukur seseorang itu memberikan performa yang buruk gitu bagi perusahaan, gitu kan ya? Karena kan sakit atau mungkin cuti hamil mungkin atau libur hari raya mungkin. Okay.
Total value of sales will be affected by discounts, territory competition, marketing promotions, or the value of products the employee is assigned to sell. Ya, jadi angka penjualan kan juga sama gitu ya. Ada yang banyak sekali faktor yang berpengaruh terhadap angka penjualan. Bisa ada diskon, kemudian ada kompetisinya, daerah tempat produk itu dijual, ya. Karena kan animo masyarakat terkait dengan sebuah produk pada satu wilayah dengan wilayah yang lain itu berbeda, itu akan kemudian menimbulkan angka penjualan yang berbeda. Jadi nggak bisa dipukul rata gitu bahwa semua karyawan itu harus mencapai angka penjualan yang sama untuk dikatakan mereka memberikan performa yang baik gitu. Karena bisa jadi di wilayah yang berbeda maka angka penjualannya juga sudah pasti berbeda karena kompetisinya beda juga, gitu ya. Nah, promotion rate within an organization will be affected by the turnover rate in that organization. Oke, jadi promotion rate itu ya, tingkat promosi yang ada di perusahaan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat turnovernya. Semakin tinggi tingkat turnovernya bisa jadi semakin tinggi tingkat promosinya karena semakin besar kemungkinan suatu posisi itu akan kosong gitu. Tapi kalau misalnya turnovernya rendah, ya otomatis kan nggak ada posisi yang kosong ya, maka secara otomatis tingkat promosinya juga rendah karena nggak ada posisi yang kosong yang bisa diisi. Nah biasanya ini salah satu cara perusahaan untuk mengantisipasi hal ini adalah dengan menciptakan posisi baru gitu. Tapi kan itu kan tidak bisa terus-menerus dilakukan oleh perusahaan, gitu ya. Nah makanya ini juga menentukan tingkat promosi. Jadi bukan berarti kemudian tingkat promosinya itu tinggi berarti perusahaannya itu perform dengan baik gitu. Tetapi ya memang karena banyak sekali posisi kosong karena tingkat turnovernya. Tetapi kalau misalnya promosinya rendah ya bisa jadi karena memang tingkat turnovernya rendah. Jadi nggak sering terjadi ada posisi yang kosong yang bisa diisi oleh orang lain di dalam sebuah perusahaan. Nah, ini Mas bisa lihat di bukunya, di tabelnya. Bukan tabel ya, ini gambar gitu ya. Nah, ini adalah Campbell's Determinants of Job Performance gitu ya. Jadi, apa sih yang menentukan performa kerja dari seseorang? Nah, kita bisa melihat dari bawah dulu ini nih. Ability, personality, interest, education, training, dan experience. Ini adalah modalnya. This is your capital. Ini modalnya. Modal untuk bisa mencapai sebuah performance. Nah, kemudian untuk mencapai sebuah performance, maka apa yang kemudian harus dilakukan oleh seseorang? Nah, yang harus dilakukan oleh seseorang adalah menerjemahkan ini tadi, ya modal ini tadi, ability, personality, interest, education, training, dan experience ini tadi, menjadi yang pertama declarative knowledge. Ya, declarative knowledge itu adalah pengetahuan tentang pekerjaannya secara umum, ya, knowledge about facts and things. Ya, facts, principle, goals of knowledge ya. Jadi tentang pekerjaannya itu. Jadi makanya kemudian kalau misalnya Mas Mbak itu wawancara di sebuah perusahaan gitu ya, itu nanti pasti akan ditanyain, Mas Mbak tahu nggak gambaran umum tentang pekerjaan yang akan Mas Mbak kerjakan? Nah ini penting. Ini adalah sebuah declarative knowledge yang harus Mas Mbak miliki. Dalam arti ketika kita mau melakukan sebuah pekerjaan, walaupun kita belum melakukan pekerjaan tersebut, sebelum kita melakukan pekerjaan itu, sebelum kita melakukan pekerjaan itu, kita harus tahu dulu itu pekerjaan itu ngapain sih. Gitu ya, gambaran umum tentang pekerjaan itu kita harus tahu. Apa yang berusaha dicapai oleh pekerjaan yang akan Mas Mbak lakukan. Targetnya itu apa? Gitu ya. Nah itu harus tahu. Gitu. Karena kalau misalnya Mas Mbak nggak tahu arah dari pekerjaan itu, maka Mas Mbak nggak tahu nantinya yang Mas Mbak akan lakukan pada pekerjaan itu untuk apa gitu. Nah maka kemudian setelah Mas Mbak punya declarative knowledge-nya, Mas Mbak juga harus punya procedural knowledge and skills gitu ya. Jadi yang pertama knowing the facts and things about the work, yang kedua adalah knowing how to do things. Nah dari situ kemudian modal Mas Mbak ini tadi diterjemahkan menjadi cognitive skill, psychomotor skill, physical skill atau self management skill atau interpersonal skill. Tergantung dari pekerjaan yang Mas Mbak lakukan. Gitu ya. Jadi tadi udah tahu pekerjaannya ngapain, targetnya apa, habis itu
Mas Mbak nanti kemudian harus tahu di situ mau ngapain aja dan harus bisa melakukan apa saja yang harus Mas Mbak lakukan pada pekerjaan Mas Mbak itu. Dan itu biasanya membutuhkan skills-skills ini, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah motivation gitu ya. Choices that individuals make gitu ya. Choice to perform level of effort atau persistence of effort. Nah, jadi motivasi adalah motivasi adalah alasan kenapa Mas Mbak mau melakukan itu. Melakukan pekerjaan yang Mas Mbak lakukan. Nah, makanya kemudian determinants of job performance gitu ya. Hal yang menentukan performa kerja itu adalah declarative knowledge times kali procedural knowledge kali motivation. Ya. Eh artinya apa? Artinya ini semua harus Mas Mbak miliki. Kenapa begitu? Makanya kan ini kan multiply ya. Jadi times ya. Dikali. Ya misalnya gini. Kalau misalnya deklaratif Mas Mbak itu zero gitu ya. Nol. Mas Mbak nggak punya pengetahuan apapun terhadap pekerjaan yang akan Mas Mbak lakukan. Maka performance nggak akan tercapai. Kenapa? Karena nol dikalikan berapapun procedural knowledge yang Mas Mbak miliki, sebesar apapun motivasi yang Mas Mbak miliki, ketika Mas Mbak nggak tahu arah dari pekerjaan yang Mas Mbak lakukan, maka performance-nya zero. Gitu. Karena kan zero, kalau misalnya udah ada zero, times whatever, hasilnya akan selalu zero. Gitu. Hasilnya akan selalu nol. Nol dikali berapapun tetap nol. Ya, karena 0 kali 1 0, 0 kali 2 0. Gitu ya. Nah, Mas Mbak tahu garis besarnya, tetapi Mas Mbak nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ngerti Mas Mbak harus ngelakuin apa, nggak ngerti Mas Mbak nggak punya kemampuan untuk melakukan itu, maka performance juga nol. Gitu ya. Kenapa? Karena Mas Mbak tahu pekerjaannya ngapain, Mas Mbak punya motivasi untuk melakukan pekerjaan itu, tapi Mas Mbak tidak bisa melaksanakan semua prosedur yang harus Mas Mbak lakukan pada pekerjaan yang Mas Mbak lakukan. Nah, itu juga berarti kan tidak akan tercapai performance-nya. Yang terakhir motivasi sama. Ketika Mas Mbak ngerti pekerjaannya ngapain, Mas Mbak punya keahlian dalam mengerjakan pekerjaan itu, tapi Mas Mbak nggak mau, ya udah, gitu ya, nol lagi, nggak ada motivasinya, nggak ada motivasi untuk melakukan pekerjaan yang ingin Mas Mbak lakukan atau akan Mas Mbak lakukan, gitu ya. Nol, berarti meskipun Mas Mbak ahli, Mas Mbak udah tahu pekerjaannya ngapain, tapi Mas Mbak nggak mau, ya nol, performance tidak akan tercapai, ya. Ini adalah Campbell's Determinants of Job Performance. Oke, kita ke slide berikutnya. Sorry. Nah, ini adalah Campbell's 8 Performance Component. Saya nggak akan jelasin satu-satu, nanti takutnya videonya menjadi sangat panjang gitu ya. Ada Job Specific Task Proficiency, kemudian ada Non-Job Specific Task Proficiency, ada Written and Oral Communication Task Proficiency. Ini adalah hal-hal komponen-komponen yang juga menentukan bagaimana tercapainya sebuah performance. Mama bisa baca sendiri di bukunya ya. Oke. Oh, ternyata saya kameranya nutupin ya sebagian besar ya. Nggak apa lah. Nanti bisa dilihat di slide ya kalau ketutupan. Saya nggak tahu ini harus ditaruh di mana karena tatanan slide-nya berubah ya. Oke. Ini the full Campbell model. Jadi itu tadi adalah komponennya ya kan. Ini job specific proficiency, maintaining, kemudian demonstrating effort, facilitating peer and team performance, non-job specific task proficiency dan lain sebagainya. Itu dipengaruhi oleh declarative knowledge, procedural knowledge, dan motivation. Gitu ya. Nah, jadi ada the full Campbell model. Ini adalah bagaimana seseorang itu mengukur kinerja seseorang di dalam perusahaan. Jadi dari capitalnya itu tadi modal intelektual yang dimiliki oleh karyawan diterjemahkan sebagai declarative knowledge, procedural knowledge, dan motivation yang kemudian akan mempengaruhi komponen-komponen yang menentukan performance ya, yang bisa Mas Mbak lihat ini gitu ya. Ada 8 kotak ini. Oke. Nah, task performance versus organizational citizenship behavior. Oke. Organizational citizenship behavior itu didefinisikan sebagai behavior atau perilaku that goes beyond what is expected, gitu ya. Jadi perilaku yang melebihi apa yang diekspektasi dari orang tersebut. Nah, task performance defined as proficiency with which job incumbents perform activities that are formally recognized as a part of their job. Jadi intinya begini. Apa yang harus Mas Mbak lakukan ketika Mas Mbak melakukan sebuah pekerjaan, ketika Mas Mbak menduduki posisi tertentu, itu adalah kemudian kita sebut dengan task performance. Jadi dengan mengeksekusi dengan baik task performance
yang harus Mas Mbak capai gitu ya. Itu Mas Mbak sudah menjadi karyawan yang baik. Jadi memenuhi task performance ini tadi gitu ya, memenuhi task Anda gitu ya. Memiliki performa yang baik ketika mengerjakan task Anda atau pekerjaan Anda itu adalah cukup bagi perusahaan. Gitu ya. Gitu. Mas Mbak sudah menjadi karyawan yang baik dengan melakukan hal itu. Karena aktivitas yang seharusnya Mas Mbak lakukan, Mas Mbak lakukan. Terkait pekerjaan yang Mas Mbak lakukan. Oke. Itu kita stop di situ dulu ya. Nah, kemudian ada konsep lain yang berkata bahwa seseorang karyawan itu bisa melakukan lebih dari apa yang perusahaan expect mereka untuk lakukan. Jadi misalnya ini ya, ibaratnya ada 10 pekerjaan, ada 10 tugas yang harus Mas Mbak lakukan dalam pekerjaan yang Mas Mbak miliki sekarang. 10 tugas gitu. Ya. Apakah dengan memenuhi 10 tugas itu Mas Mbak sudah menjadi karyawan yang baik? Yes. Ya, itu yang kemudian disebut dengan task performance. Nah, tetapi apa yang disebut dengan OCB? OCB adalah ketika Mas Mbak itu disuruh ngerjain 10, Mas Mbak ngerjain 20. Nah, itu adalah yang kemudian dinamakan organizational citizenship behavior. Kenapa namanya organizational citizenship behavior? Gitu ya. Jadi, kalau diartikan secara harfiah itu begini. Citizen itu kan adalah masyarakat, penduduk gitu. Jadi perilaku di mana seseorang itu merasa bahwa mereka itu bukanlah hanyalah karyawan di perusahaan itu, tetapi mereka adalah citizen dari perusahaan itu. Jadi ketika perusahaannya itu mengalami sesuatu, maka mereka merasa bahwa itu juga merupakan salah satu tanggung jawab mereka karena sebagai citizen gitu. Jadi misalnya nih banyak tugas yang numpuk di satu departemen. Tapi sebenarnya Mas Mbak sudah menyelesaikan pekerjaan yang sewajibnya Mas Mbak lakukan. Bukan kewajiban Mas Mbak dong untuk melakukan pekerjaan yang lain yang bukan pekerjaan Mas Mbak. Nah, tetapi karena Mas Mbak merasa bahwa Mas Mbak itu adalah bagian dari perusahaan, Mas Mbak itu merasa citizen dari perusahaan itu bahwa sesuatu yang terjadi pada perusahaan itu berpengaruh terhadap Mas Mbak, maka Mas Mbak lakukan itu. Lakukan pekerjaan yang bukan tugas Mas Mbak. Supaya tidak terjadi apapun terhadap perusahaan. Nah, itu kemudian yang disebut dengan organizational citizenship behavior. Mas Mbak merasa bagian dari perusahaan. Jadi walaupun tidak dituntut, walaupun bukan kewajiban Mas Mbak tetap lakukan. Karena Mas Mbak merasa Mas Mbak adalah bagian dari perusahaan. Mas Mbak gak mau terjadi sesuatu yang buruk terhadap perusahaan tempat Mas Mbak bekerja. Itu. Ini merupakan sebuah konsep yang sangat idealis gitu ya. Semua perusahaan mendambakan ada karyawan yang memiliki perilaku OCB, gitu ya, organizational citizenship behavior. Tapi ini susah sekali terjadi karena seperti yang Mas Mbak harusnya sudah duga, hubungan antara karyawan dan perusahaan itu adalah hubungan transaksional. Sekarang kalau misalnya kita tanya kepada seorang karyawan gitu, saya tanya ke Mas Mbak adalah karyawan perusahaan, kalau misalnya Mas Mbak itu tugasnya ngerjain 10, kira-kira mau nggak ngerjain 20 tanpa ada insentif apapun? Nah, itu adalah pertanyaan besar, the big question. Kewajiban Anda 10, Anda melakukan 20, mau nggak tanpa insentif apapun? Karena itulah inti dari konsep OCB. Walaupun tidak ada penghargaan sekalipun, orang itu bersedia untuk melakukan lebih dari apa yang perusahaan expect mereka untuk lakukan. Oke, itu terkait dengan OCB dan task performance ya. Oke. Nah, kemudian CWB, counterproductive work behavior. Apa itu? Ya. Voluntary behavior that violates significant organizational norms and threatens the well-being of the organization, its members, or both. Jadi perilaku yang menyalahi norma-norma organisasi, gitu ya.
perilaku yang mengancam kesejahteraan organisasi, kesejahteraan anggotanya, atau keduanya. Itu adalah yang kemudian disebut dengan counterproductive work behavior. Jadi perilaku kerja yang counterproduktif gitu ya, yang tidak produktif. Nah, contohnya apa? Di sini bisa kita lihat Mas Mbak ya. Ada interpersonal defiance, harassment, gossip, verbal abuse, fighting di dalam lingkungan perusahaan. Ini disebut dengan counterproduktif. Nah, kemudian ada organizational defiance. Jadi ada interpersonal itu antar pribadi, biasanya ini antar personal. Harassment itu antar personal, gossiping itu antar personal, verbal abuse, ngata-ngatain itu antar personal gitu, fighting antar personal. Nah, kemudian ada yang disebut dengan organizational defiance. Defiance-nya itu adalah property defiance, pencurian, property damage dan sabotase gitu ya. Ini hampir sama lah ya, kurang lebih property damage dan sabotage ini biasanya saling berkaitan erat gitu ya. Kemudian production defiance itu absence, tardiness, telat gitu, long breaks, substance abuse, sloppy work itu karena sangat terkait dengan proses produksi, makanya kemudian disebut dengan production defiance. Nah, ini adalah hal-hal yang masuk dalam kategori counterproductive behavior di dalam perusahaan. Oke. Nah, ini adalah 3 counterproductive behavior yang umum ditemukan. Yang pertama adalah dishonesty, gitu ya. Pencurian, kemudian terlambat, gitu ya. Kemudian berbohong kepada rekan kerjanya, itu adalah kemudian disebut dengan dishonesty. Yang masuk pada, mungkin saya akan memindahkan diri saya ke bawah aja kali ya. Yang masuk dalam kategori dishonesty gitu ya, supaya kelihatan. Mungkin untuk berikutnya saya harus merencanakan lebih baik lagi. Saya harus naruh saya di mana gitu ya. Nah, jadi itu masuk dishonesty tuh. Pencurian. Kemudian berbohong kepada rekan kerja terkait dengan urusan pekerjaan, berbohong kepada konsumen, berbohong kepada perusahaan terkait dengan pekerjaan, itu masuk dalam kategori dishonesty, dan ini yang umum ditemukan di perusahaan. Nah, absenteeism gitu ya. Type of counterproductive behavior that involves failure of an employee to report for or remain at work as scheduled gitu ya. Jadi failure of an employee to report for itu maksudnya mereka telat datang ke perusahaan, entah itu telat datang setiap harinya, entah itu mereka dapat tugas keluar perusahaan terus baliknya telat, atau mereka tidak tinggal di perusahaan sesuai jadwal, jadi harusnya mungkin pulangnya jam 4 gitu ya, mereka jam 2 udah pulang gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari absenteeism ini yang umum terjadi. Dan yang terakhir adalah sabotage. Sabotage itu bisa merusak properti perusahaan, merusak hubungan antara satu orang dengan orang lain, antara perusahaan dengan orang lain gitu ya, atau harming employees gitu ya, menyakiti karyawan atau konsumen. Nah, ini termasuk dalam sabotage yang intinya adalah mensabotase gitu ya. Melakukan sabotase terhadap perusahaan dalam bentuk apapun. Gitu ya. Unfavorable publicity gitu ya, merusak nama baik perusahaan. Nah, ini adalah 3 common counterproductive behavior ya. Oke, nah, cause of and treatment for counterproductive work behavior. Nah, kemudian bagaimana gitu ya? You should not jump to the conclusion that anyone with an implicated personality characteristic is likely to be involved in counterproductive work behavior. Jadi, karakteristik tertentu tidak kemudian bisa menjamin bahwa seseorang itu akan menunjukkan counterproductive work behavior. Jadi, tidak dijelaskan secara eksplisit ya, karakteristik personality seperti apa yang rentan terhadap tindakan counterproductive work behavior, tetapi kita tidak bisa kemudian langsung menyimpulkan bahwa orang dengan personality tertentu itu cenderung untuk melakukan counterproductive work behavior. Gitu ya. Jadi kan banyak sekali nih personality orang itu kan dikategorikan di dalam psikologi, gitu ya. Seorang itu memiliki personality A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L dan seterusnya. Nah, kita tidak bisa kemudian menyimpulkan bahwa ketika sebagian besar orang yang terbukti melakukan counterproductive work behavior memiliki personality tertentu, kemudian menyimpulkan bahwa orang dengan personality tersebut itu rentan terhadap perilaku counterproductive work behavior. Nggak bisa.
Gitu ya. Kenapa? Gitu ya. Factors such as situational constraint, gitu, opportunity to steal misalnya, feeling injustice and even individual need will also play a role. Jadi karena banyak sekali faktor-faktor lain di luar personality dari masing-masing orang itu yang bisa memancing mereka untuk melakukan tindakan counterproductive work behavior. Ya. Karyawan diperlakukan secara tidak adil, merasa diperlakukan secara tidak adil, merasa loh ya, belum tentu ini karena kan ini kan persepsi dari karyawan, gitu ya. Kemudian kebutuhan karyawan, nah saya nggak ngerti kebutuhan yang dimaksud seperti apa, tapi yang jelas ada faktor-faktor lain di luar dari personality seseorang yang bisa memicu orang itu terlibat dalam tindakan yang counterproductive atau counterproductive work behavior, gitu ya. Marcus and Schuller pada 2004 penelitian mereka apply some general theories of criminal behavior to counterproductive work behavior and propose that the key, one of the key berarti ya, salah satu kunci dari terjadinya CWB itu adalah the lack of self control. Nah, makanya kemudian bisa jadi pada tes karyawan itu ada tes-tes yang terkait dengan bagaimana sejauh mana seseorang itu punya kendali atas dirinya gitu, punya self control yang baik. Nah, itu berdasarkan penelitian ini gitu ya. Jadi kemampuan self control Anda itu diuji supaya karena ternyata keterkaitannya erat sekali antara self control dengan counterproductive behavior. Ya. Itu satu. Nah, berikutnya, children and adolescents who are abusive and threatening to other children were more likely to engage in counterproductive behavior as young adult workers. Jadi mereka yang kemudian mengalami atau melakukan tindakan yang abusive gitu ya, itu juga rentan terhadap perilaku counterproductive work behavior. Gitu ya. Jadi pribadi-pribadi yang cenderung abusive itu tadi itu yang rentan untuk melakukan tindakan counterproductive behavior. Nah, tapi sekali lagi disebutkan di awal, tidak melulu personality mereka itu tadi yang membuat mereka rentan gitu ya. Bisa jadi ada faktor-faktor lain. Oke. Nah, kemudian Barron tahun 2004 has reviewed basic social psychological literature. Ini judulnya saya lupa ganti ya, mohon maaf ya. Ini harusnya adalah saya ganti aja kali ya supaya saya juga nanti bisa menyesuaikan ya. Ini kalau nggak salah ini saya hapus aja dulu gitu ya, nanti saya kasih title yang lebih bagus. Ini adalah cara-cara untuk mengatasi counterproductive work behavior gitu ya. Yang pertama adalah punishment, udah jelas gitu ya. Kalau misalnya terjadi counterproductive work behavior, salah satu tindakan yang bisa diambil perusahaan untuk mengatasi counterproductive behavior adalah punishment, gitu ya. Kemudian tergantung dari tindakan counterproductive-nya, quick and genuine apologies to individual who are unjustly treated, gitu ya. Meminta maaf kepada orang yang diperlakukan secara tidak baik. Kalau memang tindakan counterproduktifnya itu adalah memperlakukan orang secara tidak baik, maka harus langsung minta maaf gitu ya. Kemudian exposure itu apa ya? Kalau di Indonesia kan itu kayak istilahnya memperkenalkan gitu ya. Memberikan exposure terhadap rekan-rekan kerja atau karyawan who do not engage in counterproductive behavior even when provoked gitu. Jadi ketika seseorang itu berada pada keadaan di mana mereka itu mungkin melakukan tindakan counterproduktif, tetapi mereka tidak melakukan tindakan counterproduktif. Nah, itu orang-orang itu kemudian dijadikan role model sehingga jadikan contoh teladan gitu ya, teladan bagi karyawan lain supaya karyawan itu melihat bahwa walaupun seseorang itu dihadapkan dengan kondisi di mana mereka mungkin melakukan tindakan yang counterproduktif, tapi mereka tidak kemudian melakukan tindakan yang counterproduktif. Gitu ya. Training in social and communicational skill, mungkin orang yang melakukan tindakan counterproduktif itu hanya
memiliki social dan communication skills yang kurang gitu ya, maka kemudian mereka diberikan pelatihan gitu supaya kemampuan komunikasi mereka menjadi lebih baik dan tidak menimbulkan tindakan yang kontraproduktif gitu ya. Kemudian putting angry people in better mood by using humor or expressing empathy. Nah, itu mungkin bila tindakan kontraproduktifnya itu sangat terkait dengan mood seseorang gitu ya, maka ya diusahakan mereka selalu berada dalam mood yang baik sehingga mereka tidak cenderung melakukan tindakan yang kontraproduktif. Oke. Saya rasa itu untuk psikologi industri pada pertemuan ini, Mas Mbak. Selanjutnya akan dilanjutkan melalui instruksi yang bisa Mas Mbak akses di grup Mas Mbak masing-masing. Untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih banyak yang sudah melihat videonya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.